Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita semua, telah mengeluarkan kita minaz zulumati ilan nur, dari berbagai macam kegelapan hidup kepada satu cahaya, yaitu cahaya hidayah dan inayah Allah. Mudah-mudahan dengan itu semua kita akan dapat menjadi hambanya yang bertakwa, sehingga kita dapat menata dan mengelola kehidupan kita dengan baik, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Dengan demikian kita akan selamat dalam kehidupan di dunia ini, dan juga insya Allah kita akan selamat dalam kehidupan di negeri akhirat kelak. Adapun materi pengajian kita pada hari ini nanti berkaitan dengan usia bertambah, genggaman dunia melemah. Selanjutnya selawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah Hud, surat ke-11 ayat 15 dan ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yabkhasun. Artinya, siapapun yang menginginkan kehidupan dunia dan keindahan yang ada di dalamnya, nuwafi ilaihim, kami akan berikan kepada mereka secara tunai a'malahum fiha, sebagai balasan bagi amal mereka di dunia ini. Wahum fiha
la yubkhasun, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan sedikit pun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua agar kita tidak menjadikan kehidupan dunia beserta keindahannya sebagai tujuan dari kehidupan kita. Meskipun banyak orang akhirnya menjadikan dunia dan keindahannya sebagai tujuan. Karena kalau kita menjadikan dunia beserta keindahannya sebagai tujuan, Allah tetap akan berikan apa yang kita inginkan itu sebagai balasan dari amal kita. Jadi beramal di dunia untuk kesenangan dunia dan keindahan dunia. Allah akan bayar tunai bagi orang yang seperti itu. Apa yang dia inginkan Allah akan berikan. Bahkan Allah menegaskan wahum fiha, dan mereka di dunia itu la yubkhasun, tidak dirugikan sedikit pun. Jadi bagi hamba-hamba Allah yang menjadikan kehidupan dunianya beserta keindahannya sebagai tujuan, Allah akan berikan tanpa Allah merugikan mereka sedikit pun. Namun ada catatannya. Catatannya dijelaskan oleh Allah di dalam surat Hud ayat yang ke-16. Ulaika allazina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka-mereka yang seperti itu adalah mereka yang tidak ada baginya dalam kehidupan akhirat kecuali hanya neraka. Jadi kalau hidup di dunia tujuannya hanya mencari kesenangan dunia dan keindahan dunia, Allah akan berikan semua itu tanpa sedikit pun dikurangi. Sebagaimana yang dikehendaki Allah akan penuhi. Tapi nanti dalam kehidupan di alam akhirat dia tidak dapat apa-apa lagi. Yang dia dapatkan itu hanya satu, dia mendapatkan neraka dalam kehidupan di alam akhirat. Wa habita ma sana'u fiha, dan sia-sialah apa yang telah mereka usahakan di dalam kehidupan dunianya itu. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan batallah apa yang mereka telah kerjakan pada waktu mereka hidup di dunia dulu. Jadi di akhirat, orang yang pada waktu hidup di dunia hanya untuk kesenangan dunia dan keindahan dunia, di akhirat dia nggak dapat apa-apa kecuali dia hanya mendapatkan neraka. Oleh karenanya kita harus berhati-hati, jangan sampai kita menjadikan orientasi atau tujuan hidup kita di dunia ini hanya untuk kesenangan dunia. Tapi berorientasilah kehidupan kita di dunia ini untuk beramal
dengan amal yang soleh untuk beribadah, ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mempersiapkan bekal dalam kehidupan kita di alam akhirat. Dengan demikian paling tidak equilibrium, keseimbangan dalam kehidupan itu akan terjadi. Dunia bisa kita dapatkan beserta kesenangan-kesenangannya, tapi persiapan-persiapan untuk kehidupan di alam akhirat ini juga berjalan dengan baik, sehingga fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kita memperoleh kebaikan, di akhirat kita bisa memperoleh kebaikan. Jangan kita menjadi hamba Allah yang tujuan kehidupannya itu hanya semata-mata untuk mencari kesenangan dunia dan keindahan dunia semata-mata. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan surat Hud ayat 15 dan ayat 16 ini, sebagaimana yang termaktub di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi mengatakan, ta'arrafu ilallahi firriha ya'rifuka fi sazzah. Ingatlah kepada Allah firriha, pada waktu kamu berada dalam kondisi yang senang dan lapang. Ya'rifuka, maka Allah akan mengenalmu, Allah akan mengingatmu fi sazzah, pada waktu kamu berada dalam keadaan sempit dan susah. Jadi kalau kita menjalani kehidupan di dunia ini dengan seimbang, maka kita senantiasa ingat kepada Allah. Pada waktu kita diberikan kelapangan hidup dan kesenangan hidup, kita ingat kepada Allah. Dan pada saat kita mendapatkan cobaan dalam bentuk kesempitan dan kesusahan hidup, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Karena kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk menikmati kesenangan dunia dan keindahan dunia, tapi kita hidup di alam dunia ini juga untuk beribadah kepada Allah, beramal soleh, yang kesemuanya itu akan menjadi bekal bagi kehidupan kita di alam akhirat kelak. Bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi mengatakan, inna dunya khulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia ini terasa manis dan terlihat hijau. Artinya kehidupan dunia ini terasa menyenangkan dan kehidupan dunia ini menjanjikan banyak keindahan. Tetapi yang perlu kita pahami, kata Nabi, wa innallaha mustakhlifakum fiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu hadir di dunia ini untuk menjadi khalifah. Khalifah itu artinya orang yang mengelola, orang yang menata dunia. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki keadaan dunia. Itulah khalifah.
Jadi kehadiran kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, untuk menata dan mengelola dunia dengan baik sebagai amal soleh bagi kita. Apa yang telah Allah ciptakan itu dilanjutkan oleh kita sebagai khalifah. Allah telah menciptakan malam, maka kita sebagai khalifah Allah di muka bumi menciptakan pelita-pelita malam, sehingga gelapnya malam yang Allah ciptakan itu tidak membuat suasananya menjadi menyeramkan, tapi menjadi indah. Kenapa? Karena kita melanjutkan apa yang telah Allah ciptakan, yaitu kegelapan malam itu, dengan membuat pelita-pelita malam, dengan membuat lampu-lampu, sehingga suasana malam yang kalau gelap gulita mencekam menjadi terasa begitu indah untuk dinikmati oleh manusia. Itulah khalifah, meneruskan apa yang telah diciptakan oleh Allah dalam bentuk menata dan mengelola dunia ini. Allah telah menciptakan hamparan bumi, maka kemudian kita melanjutkan dengan membuat bangunan-bangunan di atas bumi, sehingga bumi ini tidak menjadi gersang. Allah telah menghamparkan bumi, maka kita kemudian menanam pohon-pohonan di atas bumi dengan bentuk variasi, sehingga dengan demikian bumi yang terhampar itu terhiasi oleh berbagai macam pohon yang berwarna-warni, sehingga menambah semangat dari kehidupan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dan itu semua tidak lepas dari ibadah kepada Allah. Jadi kita nanam pohon itu ibadah kepada Allah. Kita nyiram bunga itu ibadah kepada Allah. Kita membuat lampu-lampu penerangan itu ibadah kepada Allah. Dengan demikian tidak terjadi orang kesandung di kegelapan dengan adanya lampu yang kita buat. Jadi itu semua adalah ibadah yang dilakukan oleh manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Kemudian Rasul menjelaskan kenapa Allah menjadikan kita sebagai manusia di dunia ini sebagai khalifah. Rasul mengatakan liyanzura kaifa ta'malun, untuk melihat bagaimana kamu sekalian beramal dalam kehidupanmu, untuk melihat kamu sekalian bagaimana beribadah kepada Allah dalam hidupmu. Maka Allah jadikan kita sebagai khalifah. Dan tentunya kita tidak terperdaya oleh manisnya kehidupan dunia, tidak terperdaya oleh indahnya kehidupan dunia. Karena kita tahu bahwa dunia ini manis, indah, menyenangkan, tetapi penuh dengan berbagai macam tipu daya. Sehingga Rasul mengatakan fattakud dunia, berhati-hatilah kamu terhadap dunia, karena dunia itu penuh tipu daya. Mata'ul ghurur, dunia itu indah tapi memperdaya. Dunia itu enak tapi isinya perangkap. Maka Nabi mengatakan fattakud dunia, berhati-hatilah kamu dengan dunia.
pandai-pandailah kamu menjalani hidup di dunia ini, karena mataul ghurur, dunia itu penuh dengan tipu daya.